Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua sedang membahas sebuah aturan terbaru yang paling banyak dan paling sering mungkin di-request untuk masa-masa atau bulan-bulan ini. Nah, jadi ada aturan baru dari Direktorat Jenderal Pajak terkait aturannya adalah per 17 PP PJ garis miring 2021. Aturannya itu terkait apa? Nah, jadi aturannya itu adalah bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan cara pengisian pungutan pajak, serta bentuk isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa atau SPT masanya bagi instansi pemerintah. Nah, jadi bagi instansi pemerintah, kan pemerintah di Indonesia ini sangat banyak, baik pemerintah daerah, provinsi, atau yang desa-desa. Nah, makanya ini wajib disimak ya bagi kawan pajak yang sedang bekerja di instansi pemerintah, bagian bendahara atau bagian yang menginput pajaknya. Yang pertama kita bahas dulu kenapa ada peraturan ini. Nah, itu latar belakangnya itu untuk kemudahan, memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah untuk membuat dan menyampaikan laporan SPT-nya. Kepastian hukumnya, nah memberikan kepastian hukum terkait status dan keadaan bukti pemotongan. Kemudian yang ketiga itu adalah kepatuhan, untuk meningkatkan kepatuhan pembuatan bukti potong dan penyampaian SPT. Kenapa jadi kepatuhannya? Sebab di tempat admin sendiri pun sangat banyak instansi pemerintah itu yang nggak pernah menerbitkan bukti potong kepada rekanannya. Padahal itu penting loh bagi rekanannya itu, apalagi dicari atau untuk digunakan sebagai pelaporan pajak di SPT tahunan mereka. Dan untuk akurasi dan validasi. Nah, jadi untuk akurasi dan validasi, meningkatkan akurasi dan validasi kepada instansi pemerintah pemotong. Nah, ini biar terekod semuanya terkait bukti pembayarannya. Biasanya kan kalau laporan di SPT atau aplikasi pajak yang terdahulu itu ya misalkan ya ada 15 SPT, ternyata ada kekeliruan beberapa item, itu kan biasanya bisa nggak dilaporin atau yang lainnya. Nah, tapi kalau di situs DJP yang ini yang unifikasi itu harus kerekod semuanya. Nah, jadi kan otomatis. Mungkin ada yang dibilang ya ada plus ada minusnya juga, tapi tetap diingatkan untuk kewajiban memenuhi aturannya atau memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Kemudian ada one stop application-nya untuk menghitung PPh, kemudian membuat bukti potong dan bukti pemungutan pajaknya, membuat billing, membuat dan menyampaikan SPT masa PPh. Sebab SPT masa PPh ini ya sangat banyak yang nggak melaporkan pajak. Kenapa seperti itu? Ya kan banyak alasan ya, dari bendahara atau yang lainnya. Ada yang laporannya susah, aplikasinya itu banyak dulu. Nah, sekarang ya aplikasinya cuma satu, DJP Online. Nah, terus kenapa nggak lapor? Ya kan ada akses internet. Nah, jadi kan nggak bisa lagi di ini alasan atau yang lainnya. Terus kenapa nggak lapor pajak? Nah, berarti kalau kawan pajak belum lapor pajak, berarti kawan pajak belum subscribe channel Pajak Gasan Banua. Sebab di channel Pajak Gasan Banua itu banyak sekali menyediakan tutorial terkait perpajakannya, dari yang belajar dari dasar-dasarnya sampai yang mahir, sampai yang untuk pelaporan pajaknya. Makanya sebelum kita lanjut ke video yang berikutnya atau tutorial berikutnya, silahkan bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Dan roadmap e-bopot instansi pemerintah itu diatur di tahun 2009-nya, itu ada PMK 231 VJ 2019. Kemudian sejak Agustus 2021 itu yang jelas yang ini ada per 17 PJ 2021. Dan di masa September 2021 itu e-bopot instansi pemerintah berlaku secara nasional. Nah, jadi di bulan Agustus sudah keluar aturannya
Tapi mungkin sangat banyak yang nggak memperdulikan atau belum membaca aturan tersebut, makanya di September 2021 itu sudah senasional. Jadi se-Indonesia udah wajib menggunakan e-Bopot instansi pemerintah atau unifikasinya nih. Kemudian pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab anggarannya. Nah, jadi instansi pemerintah itu ada 3 ya. Ada instansi pemerintah pusat, daerah, dan instansi desa. Nah, jadi instansi pemerintah dapat menunjuk subunit organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya tertentu atas nama pemotongan atau pemungutan pajak, termasuk dalam pembuatan dan penyerahan bukti pemotongan pajak. Kemudian kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak membuat bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak kepada pihak yang dipotong dan atau yang dipungut. Kemudian menyatakan PPh yang telah dipotong dan atau yang dipungut PPN atau PPNBM yang dipungut. Kemudian melaporkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak ke DJP menggunakan surat pemberitahuan massa bagi instansi pemerintahan, yaitu PPh unifikasinya saat ini. Pihak yang dipotong atau dipungut harus memberikan informasi identitas kepada pemungut pajak. Nah, jadi bagi rekanan yang dipotong pajaknya itu harus mencantumkan nomor NPWP atau NIK KTP yang bersangkutan. Kemudian untuk tag identitas nomornya itu bisa juga SKD atau tanda tangan SKD wajib pajak luar negeri bagi wajib pajak yang akan menerapkan P3B. Nah, jadi itu ada wajib pajak dalam negeri, ada juga yang wajib pajak luar negeri. Ya, kita anggap aja yang wajib pajak dalam negeri itu cukup mencantumkan salah satu dari persyaratan, misalkan NPWP ada, cukup NPWP-nya aja. Kalau misalkan NPWP-nya nggak ada atau misalkan lupa nomor atau yang lainnya, bisa menggunakan NIK KTP-nya. Kemudian bukti pemotongan atau pemungutan pajaknya. Nah, ini ada bukti pemotongan PPh 21, kemudian ada bukti pemotongan unifikasi pemerintah, ada PPN juga. Nah, bukti pemotongan PPh 21. Nah, jadi bukti pemotongan 21 itu untuk penerimaan pajak dengan kode objek pajak dan masa pajak atau lebih dalam tahun kalender yang bersangkutan. Nah, ini adalah 1721A1 sama 1721A2. Ini untuk laporan pajak yang untuk SPT tahunan wajib pajak pribadinya kan memerlukan bukti potong. Jadi bukti potongnya bisa dibikin sendiri loh. Nggak perlu minta ke BPKAD, nggak perlu minta ya mentahannya sama dinas yang di atas, atau nggak perlu juga minta dengan kantor pajak. Kemudian penerbitan bukti potong, nah itu tetap harus wajib tetap dibuat. Tidak dilakukan pemotongan PPh 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP atau batasan PTKP-nya baik bulanan, harian, atau tahunan. Kemudian jumlah PPh pasal 26 yang dipotong nihil, pasal 21 yang dipotong di tanggung jawab pemerintah, PPh 21 yang dipotong atas diberikan fasilitas, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong nihil. Ada soal keterangan bebas diterapkan kali tarifnya 0. Jadi kalau misalkan kawan pajak itu cuma nihil, nggak perlu wajib lapor pajak ya. Soalnya ada aturannya di tahun 2018 kemarin, tidak wajib lapor pajak walaupun nihil. Jadi yang dilaporkan itu cuma yang ada pajaknya, kecuali masa pajak Desember khusus PPh 21. Penomoran bukti potong, nah itu biasanya berurutan atau sesuai dengan yang tertera di sistem aja, jadi otomatis ya. Bukti pemotongan unifikasi instansi pemerintah. Nah, jadi nanti ada wajib pajak, kode objek pajak, masa pajaknya. Dalam hal suatu masa pajak terdapat 2 atau lebih transaksi pemotongan atau pemungutan pajak atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, pemotongan PPh dapat membuat satu bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi berformat standar. Nah, jadi bagi kawan pajak itu bisa menggabungkan, misalkan kita ada beberapa transaksi di toko yang sama atau di rekanan yang sama, itu bisa dibuat satu aja. Tapi kalau untuk mempermudah, misalkan ya memang kena pajak juga bisa dipisah-pisah, jadi tergantung kawan pajak yang memudahkannya aja. Sebab sering juga setiap ada transaksi harus ada bukti potong, tapi boleh juga digabung. Bukti pemotongan atau pemungutan pajak unifikasinya, nah ini tidak perlu dibuat jika
jumlah PPh nihil. Nah, itu jelas ya, kalau nihil-nihil nggak perlu wajib lapor. Transaksi dengan wajib pajak yang memiliki SK surat keterangan PP nomor 23. Habis itu ya apabila nihilnya 26-nya, habis itu kan ada yang PPh ditanggung pemerintah. Nah, jadi yang itu. Kemudian penomoran bukti potong, itu nomor seri bukti potong atau penomorannya itu berurutan walau jenis pajaknya PPh-nya berbeda. Nah, satu nomor untuk satu kegiatan atau satu masa pajaknya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini tampilan bukti pemotongan atau pemungutan pajak PPh unifikasinya. Jadi bisa kawan pajak lihat sendiri. Kemudian ada pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, jadi ini bisa dibetulkan lapor pajaknya, bisa dibatalkan, bisa penambahannya juga. Jadi itu tergantung ya. Sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti pemulaan secara terbuka terhadap masalah pajak yang bersangkutan. Nah, jadi kalau misalkan ada keliru, misalkan ya ada mengisinya salah atau ketinggalan pajak atau yang lainnya, itu bisa dibetulkan, dibatalkan atau ditambahkan. Nah, jadi menyesuaikan. Intinya sebelum kantor pajak ada pemeriksaan. Jadi hati-hati juga ya. Perubahan, edit, penghapusan, delete bukti pemotongan pajak dapat dilakukan sebelum SPT disampaikan. Jadi kalau sudah lapor pajak itu bisa dihapus, berarti nggak bisa lagi. Jadi kalau misalkan sudah lapor pajak itu nggak bisa dihapus, solusinya pembetulan. SPT masanya itu adalah SPT 21 instansi pemerintah dan SPT unifikasi pemerintah. Yang 21-nya ada induk SPT, pengeluaran 1721, pengeluaran 1721B, nah sama daftar bukti pembayaran pajaknya. Ini adalah tampilannya, ya seperti laporan pajak biasanya juga, ya formulirnya baik manual, Excel, SPT, ataupun yang online di situs yang sekarang, PPh unifikasi atau yang 21-nya ini, tetap sama. Nah, jadi unifikasi instansi pemerintah itu jenis pajaknya apa aja yang disediakan. Yang pertama itu adalah PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 22, pasal 23, 26, dan PPN atau PPNBM. Kemudian SPT masa unifikasi. SPT masa unifikasi pemerintah dibuat dan disampaikan melalui aplikasi Bopot instansi pemerintah, terdiri dari induk SPT-nya, unifikasinya, daftar pemotongan atau pungutan pajaknya, daftar bukti pemotongan PPN-nya, daftar surat setoran pajak, nah, yang ada ngisian TPN gitu. Nah, terus induk SPT masa unifikasi instansi pemerintah seperti yang ini. Ada daftar bukti pemotongan atau pemungutannya seperti ini, kemudian daftar bukti pemotongannya seperti ini, daftar SSP-nya, pembetulan SPT masa, ini ada ketentuannya. Apabila kurang disetor, lebih bayar. Nah, ini ada ketentuan. Jadi silahkan kawan pajak lihat ya ketentuannya. Dan pelaporan pajaknya itu diterapkan sama paling lama 20 hari setelah berakhir masa pajak. Misalkan kawan pajak itu masa pajaknya bulan Agustus, berarti terakhir lapor pajaknya di tanggal 20 September. Keterlambatan pelaporan dan pembayaran. Nah, jadi kalau misalkan telat untuk SPT pasal 21 atau unifikasinya itu 100.000 dendanya, kalau PPN itu 500.000. Nah, baik penyetoran atau tanggal-tanggal setornya itu ada keterlambatannya juga. Dan untuk yang kena denda atau sanksi itu bukan dari KPP yang menerbitkan suratnya ya, namun langsung dihitung keterlambatannya itu oleh kantor Direktorat Jenderal Pajak atau langsung kantor pusat yang menerbitkan denda atau sanksinya. Persyaratan penggunaan aplikasi Bopot, nah ini harus memiliki EPIN, habis itu memiliki sertifikat elektroniknya. Nah, sertifikat elektroniknya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 PMK 03 tahun 2017. Nah, untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya paling lambat tanggal 31 Desember 2022 itu adalah batasannya ya. Terima kasih banyak.
telah menyimak video di channel Pajak Gasan Banua. Apabila kawan pajak ada pertanyaan seputar perpajakan yang baik unifikasi atau perpajakan lainnya, atau ada request video dan yang lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan bisa, admin buatkan videonya. Kalau misalkan belum ada kesempatan, mungkin lain kali akan admin buatkan. Dan jangan lupa juga bagi kawan pajak yang belum mengikuti channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Serta jangan lupa juga buat ikuti atau follow Instagram channel Pajak Gasan Banua, Facebook, dan juga Twitternya. Dan jangan lupa juga buat kunjungi situs webnya atau blognya channel Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.my.id. Dan juga admin ucapkan terima kasih banyak telah menonton video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Jangan lupa tonton video-video selanjutnya atau video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Terima kasih banyak telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.